Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian di rumah? Semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran kita dari rumah. Kembali lagi dengan Sir. Kembali lagi dengan pembelajaran kita. Di mana kita pada hari ini akan belajar tentang penghitungan denyut nadi. Nah, penghitungan denyut nadi ini masih dalam tema kebugaran jasmani. Untuk itu mari kita belajar dan dengan penuh fokus dan tetap semangat. Cara memantau letak denyut nadi. Nah, denyut nadi seseorang dapat kita lihat, dapat kita sentuh pada dua letak tubuh kita. Nah, kita lihat. Terdapat dua cara memantau denyut nadi seseorang. Nah, yang pertama, meraba denyut nadi di daerah pergelangan tangan. Nah, yang kedua, meraba denyut nadi pada bagian leher. Nah, kita lihat yang pertama, meraba denyut nadi daerah pergelangan tangan. Pergelangan tangan di daerah sini. Nah, kita lihat di daerah sini. Biasanya ini denyut nadi di sini dapatnya, atau di daerah sini juga boleh, kanan atau kiri sama saja. Kita lihat caranya dengan memegang tangan jempol, kemudian ini selama 1 menit. Nah, kemudian yang kedua, denyut nadi pada bagian leher. Bagian leher biasanya terletak di sini. Nah, itu denyut nadi seseorang terdapat dua tempat, yaitu pergelangan tangan dan denyut nadi pada bagian leher. Kita boleh melakukan salah satunya, mau di tangan ataupun di leher boleh. Kategori denyut nadi normal pada usia 10 sampai dengan orang dewasa, itu denyut nadi normal adalah 60 sampai 100 denyut per menit. Nah, untuk anak-anak sekalian yang sudah kelas 6, tentunya sudah lebih dari 10 tahun, bisa dilihat normal atau tidaknya dari denyut nadi selama 1 menit. Nah, selama 1 menit hitung kisaran antara 60 sampai 100 denyutan per menit. Kalau di bawah 60 ataupun lebih dari 100 denyut per menit tanpa melakukan aktivitas, itu dikatakan tidak normal. Yang dikatakan normal adalah denyut kisaran antara 60 sampai 100 denyut per menit. DNM. DNM itu apa? Denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal adalah denyut nadi yang boleh dicapai dalam waktu kita setelah melakukan aktivitas jasmani. Sekali lagi, denyut nadi yang boleh dicapai dalam waktu setelah kita melakukan aktivitas jasmani. Nah, rumus DNM adalah denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangi umur. Nah, rumusnya sekali lagi, DNM sama dengan 220 dikurangi umur. Pada anak kelas 6 SD, denyut nadi normal berada pada 60 sampai 100 denyut per menit. Nah, untuk anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, kan usianya sekarang kelas 6 SD, itu 60 sampai 100 denyut per menit. Nah, kemudian anak tersebut pada usia 12 tahun. Nah, untuk anak-anak sekalian, rumusnya tadi DNM sama dengan 220 kurangi 12 tahun. Nah, untuk Anda umurnya 12 tahun sama dengan 208. Nah, DNM anak itu 70% sampai 80% dari 208. Nah, jadi normalnya itu kisaran 70% sampai 85% dari DNM Anda sekalian. Nah, jadi kalau DNM-nya 70% dari 208,
itu 145,6 dan maksimalnya 85% dari 208 itu 176,8. Nah, yang kelima, jadi untuk denyutnya di zona latihan anak tersebut. Nah, maksudnya zona latihan adalah denyut nadi Ananda sekalian kalau sudah melakukan aktivitas jasmani seperti kegiatan lari, push up, sit up dan lain-lain. Itu kisaran zona latihan Ananda adalah 145 sampai 177 denyut per menit. Jadi kalau Ananda sekalian umuran 12 tahun, kisaran normal zona latihan adalah 145 sampai 177 denyut per menit. Baik, terima kasih. Itulah materi kita belajar pada hari ini. Nah, berikutnya adalah tugas untuk Ananda di rumah adalah kita lihat. Nah, yang pertama, lakukan push up terlebih dahulu. Kemudian hitunglah denyut nadi setelah melakukan push up selama 1 menit. Nah, maksudnya kita sudah melakukan push up 10 kali, kemudian hitung denyut nadi dengan selama 1 menit tersebut berapa denyutnya, kemudian kirimkan videonya beserta jumlah denyut selama 1 menit tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.